Melihat hasil kolaborasi Sinteyong dan Indra Safri untuk Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pada SEA Games 2023 yang lalu, Indra Safri melakukan serangkaian seleksi untuk pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja. Di antara yang lolos, Indra Safri mengkombinasikan pemain-pemain anyar pilihannya dengan pemain yang telah dibentuk oleh Sinteyong. Beberapa nama anyar yang dibawa di antaranya adalah Muhammad Haikal Al-Hafiz dan juga James Kelly Royer. Sedangkan nama anak didik Sinteyong ada Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan hingga Kapten tim Rizky Ridho. Dan hasilnya luar biasa. Kolaborasi ini sukses membuat Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 setelah 32 tahun lamanya. Indra Safri pun mengakui bahwa meski Sinteyong tidak turun langsung, namun ada peran pelatih asal Korea Selatan itu dalam keberhasilan ini. Kalau peran Coach Shin, saya pikir beliau sedang bekerja di sepak bola Indonesia. Berarti beliau adalah orang yang berperan di sepak bola Indonesia, ujar Indra Safri pasca pertandingan SEA Games kontra Vietnam. Kolaborasi ini kembali manjur pada saat gelaran Piala AFF U23 2023 yang lalu. Kala itu Sinteyong kesulitan membentuk skuad karena tidak bisa bergabungnya para pemain abroad dan ditahannya beberapa pemain oleh tim. Meski begitu, nama-nama pemain yang diorbitkan Indra Safri di SEA Games giliran yang menjadi pilihan Sinteyong. Dan hasilnya, skuad Garuda sukses melaju hingga babak final pada ajang ini, sebelum akhirnya kalah adu penalti di babak final. Ya, dengan kolaborasi di antara kedua pelatih ini, Timnas Indonesia kini seperti memiliki banyak pemain dengan kemampuan yang di atas rata-rata. Pecinta sepak bola tanah air sempat dibuat heboh dengan kabar pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang mengalami gegar otak usai membela klubnya KV Mechelen pada Sabtu 23 September 2023 yang lalu. Namun dengan tegas Sandy Walsh membantah kabar tersebut dan memastikan dirinya baik-baik saja. Sandy Walsh bahkan mengaku sudah mulai latihan. Ia pun berterima kasih kepada banyak pihak yang khawatir akan cederanya, tapi ia memastikan kini kondisinya baik-baik saja. Hai Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Saya kembali dalam latihan tim hari ini, kata Sandy Walsh dalam unggahan story Instagram pribadinya @SandyWalsh dikutip pada Rabu 27 September 2023. Terima kasih untuk supportnya, sambung Sandy Walsh. Walaupun demikian, dalam unggahan tersebut Sandy Walsh terlihat masih menggunakan perban di kepalanya. Diberitakan sebelumnya Sandy Walsh dikabarkan mengalami gegar otak ringan saat bermain untuk KV Mechelen. Timnas Indonesia dapat kabar buruk lagi jelang FIFA Matchday Oktober 2023. Marcelino Ferdinand kabarnya mengalami cedera hamstring. Marcelino Ferdinand mengungkapkan kabar tersebut lewat cuitan di akun Twitternya @marcek. Dia mengatakan bahwa hamstringnya kambuh. "Senggulai aku minggu iki hamstringku kumat," cuit Marcelino dalam bahasa Jawa. Dan artinya kira-kira adalah yang mencari saya minggu ini hamstring saya kambuh. Sementara itu ini tentunya menjadi kabar yang tidak diharapkan untuk Timnas Indonesia. Sebab tim berjuluk Garuda tersebut akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong akan memimpin Timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Asia 2023. Melakoni langkah yang dramatis, dia sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tidak instan. Sinteyong butuh waktu hingga 4 tahun hingga mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat Timnas Indonesia berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan Best 11 memberikan analisa mereka tentang Timnas Indonesia di bawah komando Sinteyong. Di Piala Asia 2023 nanti skuad Garuda Muda masuk dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak dan juga Vietnam. Sinteyong diprediksi akan membuat kejutan di Piala Asia 2023 nanti. Akan jadi hal menarik saat pelatih berusia 54 tahun tersebut akan membuktikan kelasnya saat bersaing di ajang tersebut. Akan sangat menarik untuk melihat apakah tujuan Sinteyong akan berhasil di babak utama Piala Asia, tutup Best 11. Pemain Timnas U24 Indonesia Beckham Putra sudah ikut berlatih bersama Persib Bandung pada Selasa 26 September 2023. Pemain bernomor punggung 7 itu batal berangkat ke Cina untuk menyusul Timnas U24 Indonesia karena hasil tes medis menunjukkan cederanya belum benar-benar pulih. Sementara dokter tim Persib Raffi Ghani menyatakan bila Beckham Putra memang sudah semakin baik kondisinya. Namun untuk mengarungi sebuah turnamen, pemain 21 tahun tersebut itu masih perlu latihan pemulihan.
Saat ini Beckham Putra berstatus standby untuk tetap berangkat ke Cina andai timnas U24 Indonesia lolos ke 8 besar Asian Games 2022. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot sukses membantu Ipswich Town menang lawan tim kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League Wolverhampton Wanderers, yakni pada ajang Carabao Cup. Pada laga putaran ketiga Piala Liga Inggris Carabao Cup yang digelar di Portman Road, Rabu 27 September 2023 dini hari tersebut, Elkan Bagot tampil sebagai starter. Bek timnas Indonesia tersebut tampil sejak menit awal saat menghadapi klub perwakilan Premier League Wolverhampton. Bek tengah bertinggi badan 194 cm tersebut sukses membantu timnya comeback gemilang atas Wolves. Elkan Bagot bermain 90 menit pada laga ini. Pemilik 16 caps timnas Indonesia tersebut tampil gemilang saat berjumpa Hwang Hee-chan dan kawan-kawan. Sementara itu, berdasarkan data di SofaScore, Elkan Bagot mencatat 3 clearances, mengeblok 1 tembakan, 1 intercept dan juga 4 tackle. Selain itu, ia juga menambahkan 3 dari 5 duel udara, 54 sentuhan bola dan juga catatan 69% akurasi umpan, dengan 24 sukses dari 35 jumlah umpan. PSSI memastikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya akan bertanding di Pulau Jawa. Rencananya ke depan laga-laga timnas Indonesia juga akan bermain di luar Pulau Jawa. Terdekat ini, pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, yakni pada Kamis 12 Oktober 2023. Ini untuk pertama kalinya timnas Indonesia bermain di luar Pulau Jawa. Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang biasa menjadi venue pertandingan timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pertandingan timnas U23 Indonesia juga digelar di Stadion Manahan Solo. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, pertandingan timnas Indonesia di luar Pulau Jawa diminta oleh Ketum Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu ingin hadirnya timnas Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat tanah air di belahan negeri, dan tidak menutup kemungkinan untuk pertandingan-pertandingan ke depan akan digelar di Kalimantan atau Papua. Beliau juga berharap bahwa nanti bisa saja dilaksanakan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan pun beliau menyampaikan di Papua, kata Yunus Nusi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.